UNESCO tadi kita lihat bagaimana ya peninggalan dari Sunan Giri Wasiat sebagai salah satu penyebar Islam yang terkenal di daerah Banjarnegara, terutama Bunda Harjo, khususnya Dagen Mas Bro ya. Alhamdulillah kita telah diberi waktu sama juru kunci Sunan Giri Wasiat Pak Hamdan menceritakan bagaimana keseharian Sunan Giri, jadi kita paham bukan waktu yang singkat karena sudah 600 tahun yang lalu ya keberadaan ininya ya, peninggalan oleh Sunan Giri Wasiat. Muridnya yang terkenal siapa Pak Hamdan? Muridnya itu seperti Kiai Kajiwaru, Panembahan Pituru, Pangeran Welang, Pangeran Tugu, dan kebetulan itu dimakamkan di makam Gunung Giri bersamaan dengan beliau Sunan Giri Wasiat. Alhamdulillah. Istilahnya ini merupakan kalau bahasa apanya panggilan ya kan. Kita ini diundang sama Sunan Giri Wasiat ya kan. Untuk ya mungkin generasi sekarang ini kan sangat luar biasa kan, seramnya kan. Meninggalkan sejarah, akhirnya meninggalkan agama kan. Mungkin dengan konten ini bisa mengingat kembali, membuat kita kembali generasi muda yang menonton Mas Bro, pemirsa dan netizen bisa memahami sejarah masuknya Islam ke Bunda Harjo, ke Banjarnegara atau Dagen ya, melalui Sunan Giri Wasiat. Sip. Ya, untuk selanjutnya kita bisa melihat petilasan beliau dulu yang konon ceritanya itu dimanfaatkan untuk bermunajat beliau, karena menurut ceritanya berulang-ulang kali beliau bermunajat di bongkahan sebuah batu besar, itu akhirnya menimbulkan suatu bentuk lekuk tubuh, padahal kita tahu bahwa istilahnya batu keras, tapi bisa batu tersebut itu bisa melekukan sebuah bentuk tubuh. Untuk itu nanti kita bersama-sama melihat sejarah peninggalan batu petilasan yang pernah dipakai beliau untuk bermunajat, mencari hidayah dan petunjuk bagaimana agar sebuah desa Dagen ini menjadi sebuah desa. Nah, ini adalah termasuk bentuk untuk sebuah tanda pemanggilan waktu sholat. Ya mungkin ini udah rusak, udah terbengkalai, ya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa diperbaiki kembali untuk lebih menyematkan syiar Islam khususnya di Dusun Dagen. Oke, kita menuju batu petilasan dari Sunan Giri ya. Coba kita lihat. Jauh nih Pak Ahmed. Nah, ini kami ya, bentar lagi kita akan melihat petilasan batu yang pernah dipakai beliau untuk bermunajat. Betul. Nah, ini batunya. Ini termasuk batu beliau yang pernah dibuat untuk bermunajat beliau, dan persis di depan batu ini dulu ada sebuah tongkat yang tumbuh menjadi sebuah pohon besar, itu namanya pohon sambi. Ya, mudah-mudahan dari batu peninggalan petilasan ini adalah bisa membuktikan bahwa sejarah itu benar-benar beliau itu hadir di Dusun Dagen ini. Dan tepatnya batu ini adalah termasuk bermunajat beliau, mencari petunjuk, karena tempat lokasi masjid yang dibangun oleh beliau, Sunan Giri Wasiat, itu adalah dulunya bukan sebuah desa tapi sebuah aliran sungai, yaitu Sungai Pegajangan. Ya, melalui bermunajat beliau akhirnya menemukan suatu ide petunjuk dari Allah, itu adalah untuk mengalihkan aliran sungai sehingga ke selatan ya, desa ini adalah menjadi sebuah desa. Nah,
itulah manfaat dari batu tersebut. Beliau itu bermunajat tepat itu di pinggiran sungai. Ya, itulah bagian batu ini. Terus lanjut ke makam. Ya, aku lah ya, sambil berjalan. Pokoknya ngomong kan air bisa kecil. Ya, pemirsa ataupun yang kebetulan melihat shoot ini adalah sebuah lampu khusus untuk makam Sunan Giri Wasiat. Barangkali dari peziarah yang ingin berziarah pada malam hari sudah ada penerangan agar lebih memberikan kelancaran dalam berziarah. Yuk kita langsung menuju. Kita langsung akan naik ke makam beliau yang sekitar jaraknya 200 meteran dan menanjak. Ya, mudah-mudahan setiap peziarah ataupun yang hadir berziarah ke makam sini mudah-mudahan bisa untuk memaklumi, karena setiap makam beliau itu adalah termasuknya daerahnya menanjak. Oke. Mari. Mari. Ya. Ini berarti kuburan itu ya, Mas? Ya, ini makam umum. Oh, makam umum ya. Makam umum. Iya. Oke, berarti kita naik ke atas ya, Mas Naik ya? ke atas ya. Oke, Mas Bro. Kita ikut Pak Juru Kunci Mas Hamdan. Ini berhubung Mas Viannya enggak bisa naik, makanya dia lewat jalan pintas ke atas. Oke Mas Bro, kita ikuti Pak Juru Kunci kita, Pak Hamdan, naik. Ya, istilahnya setiap pemirsa atau yang kebetulan melihat live ini, kita bersama sang juru kamera akan langsung naik mulai. Oh, ini berarti jalannya berundak-undak ya, Mas? Tanjakan yang Tanjakannya. pertama. Ini tanjakan ini kira-kira ya 147 ambal ya berarti ya. Ya. Kalau misalkan peziarah sudah melihat area ini, mungkin tergerak hatinya untuk berziarah ke makam beliau Kanjeng Sunan Giri Wasiat. Oke. Off dulu. Ya, ini adalah sebuah tanjakan yang sudah mulai separuh dari tanjakan ini. Ya, dari tanjakan ini adalah hasil dari infak para peziarah yang setiap tahunnya itu dibuka. Alhamdulillah dari infak peziarah tersebut bisa untuk membuat tanjakan ini agar lebih enak untuk ya dilewati ya. Lewati ya. Karena saya pribadi setelah diberi mandat sebagai juru kunci adalah merasa kasihan dengan peziarah yang setiap pulang berziarah, apalagi kalau diguyuri hujan gerimis, ini adalah licin. Karena dulu belum bukan semacam ambal-ambalan ini, tapi bergelombang seperti air. Jadi kalau kena air basah, licin ya. Nah, alhamdulillah dari mulai 2020 kami itu mulai membangun ambal-ambal ini untuk mempermudah dan memperlancar peziarah yang mau berziarah. Oh, itu sudah kelihatan ya Mas ya itu ya. Ini adalah musola. Musola ya, itu yang kelihatan itu ya Mas ya. Sebentar lagi itu ada musola. Musola itu adalah tempat untuk beristirahat apabila ada peziarah yang pas kebetulan itu menginap di musola ini. Nanti pada waktu istilahnya bermunajat, berzikir, itu masuk ke dalam makam beliau. Oh iya, oke. Ya, sebentar lagi kita akan melihat musola dan bersama-sama ini
kita melihat secara langsung makam beliau.